Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya, juga tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan perlu kita ingat, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, rahimani wa rahimakumullah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa meraih kesuksesan, kita tidak mungkin bisa meraih kebahagiaan, kita tidak mungkin bisa meraih keselamatan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Semua itu membutuhkan pertolongan Allah. Maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak memuji Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Tidak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Thayyib, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada 1 jam yang akan datang, ya, kurang lebih 1 jam, di pertemuan yang singkat dan insya Allah berkahi ini, kita akan belajar bersama, ya, terkait permasalahan fikih. Dan kitab yang akan kita kaji bersama adalah Shahih Fikih Sunnah. Nah, jadi Shahih Fikih Sunnah ini termasuk kitab yang sangat recommended, ya, sangat direkomendasikan. Dan biasanya ya, ustadz-ustadz sunnah, ya, ustadz-ustadz salafi itu untuk menjadi bekal landasan berfikih mereka itu, ya, kitab Shahih Fikih Sunnah ini. Jadi yang biasa sering terkenal di ustadz-ustadz sunnah itu, ya, di rumah mereka itu biasanya ada kitab Shahih Fikih Sunnah. Mengapa? Apa kelebihannya kitab Shahih Fikih Sunnah ini daripada kitab fikih yang lainnya? Kitab Shahih Fikih Sunnah ini, masya Allah, ya, semoga Allah memberikan balasan dan keberkahan untuk penulisnya. Kitab ini, Bapak Ibu, ditulis dan dijabarkan oleh mu'alif, oleh penulis itu dengan sangat detail. Jadi satu permasalahan dijelaskan dengan sangat detail, kemudian diberikan uraian perbedaan pendapat di antara para ulama dan dalil dari setiap pendapat tersebut. Jadi wawasan kita terbuka. Oh, ternyata selama ini ada pendapat yang lain. Oh, ternyata si fulan yang aku pikir itu nyeleneh, ternyata ada landasan dalilnya. Tapi tidak berhenti di situ. Ternyata setelah beliau jabarkan perbedaan pendapat di antara para ulama, kadang-kadang kita bingung, ya. Ulama kelompok A berpendapat sedemikian, ulama kelompok B berpendapat sedemikian. Kita bingung. Yang paling mendekati kebenaran, yang rajih yang mana? Kita bingung kan biasanya. Nah, oleh penulis diberikan tarjih. Tarjih itu apa? Pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling mendekati kebenaran versi penulis, yakni Syekh Abu Malik hafidhahullahu ta'ala. Nah, jadi jika antum memiliki rezeki lebih, jika rak buku antum di rumah itu masih kosong, bisa dikoleksi. Kebetulan, alhamdulillah, kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cuma harganya agak mahal. Ya, kenapa? Karena bahasa Arabnya saja. Ini saya cuma bawa PDF-nya. Ya,
Bahasa Arabnya saja itu 4 mujalad. 4 mujalad itu apa artinya? 4 jilid itu. Bahasa Indonesianya itu bisa 5 sampai 6 jilid itu ya. Oh, gak kober Ustaz bacanya Ustaz itu. 100 halaman aja kadang-kadang dicicil 3 minggu belum kelar, apalagi 5 jilid ya. Terus bagaimana? Ya bisa dibaca poin-poin yang penting saja. Kan permasalahan fikih ini kan untuk orang awam, tidak harus dikuasai semuanya gitu. Jadi cukup dibaca yang bab-bab yang teramat penting yang wajib dipelajari. Thayyib. Sebelum kita mulai mengkaji kitab ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sedikit mukaddimah. Ya, saya ingin memberikan sedikit mukaddimah. Bapak Ibu, jika kita membuka kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah ya, yang sering dibahas oleh ustadz-ustadz Ahlussunnah ya, Aqidah Thahawiyah. Nanti di sana Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa rusaknya agama seorang muslim yang menjerumuskan ia ke dalam kemaksiatan, yang membuatnya diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka, sebabnya itu ada 2. Ini jenengan ingat-ingat ya. Ya, di kitab apa? Aqidah Thahawiyah. Jadi beliau menjelaskan bahwa sebab rusaknya agama seorang muslim ya, menjerumuskan ia ke dalam kemaksiatan, diancamnya ia untuk dimasukkan ke dalam neraka, itu ada 2. Fasaduddin ya'ti min syubhat wa syahwat. Ya. Beliau mengatakan sebabnya itu ada 2, bisa jadi yang pertama itu syahwat. Jadi orang itu rusak agamanya, terjerumus ke dalam kemaksiatan, diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka, sebab yang pertamanya adalah apa? Syahwat. Apa syahwat itu? Syahwat itu sebagaimana yang Allah misalkan terjadi di kaum Yahudi, yakni mereka itu tahu kebenaran, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, tapi enggan mengamalkan. Ini yang menjadi rusaknya agama orang-orang Yahudi, terjerumusnya mereka ke dalam kemaksiatan dan diancam ke dalam neraka. Jadi orang Yahudi itu tahu riba itu haram karena dijelaskan dalam kitabnya. Tapi di zaman Rasulullah, sebagaimana kita lihat dalam sirah nabawiyah, orang yang paling gemar melaksanakan riba siapa? Orang-orang Yahudi. Tapi mereka tahu kalau riba itu haram. Nah, bahkan mereka tahu bahwa ciri-cirinya Nabi terakhir itu sudah sangat jelas di Al-Quran. Sampai-sampai Allah itu menjelaskan Nabi terakhir itu mereka mengenalnya sebagaimana anaknya sendiri. Tahu. Tapi ketika muncul Nabi terakhir, kok ternyata bukan dari keturunan Ishak, maka mereka tidak mengikutinya. Bukan karena tidak mengetahui, tahu dia kalau itu Nabi yang terakhir, tapi karena syahwatnya, nafsunya. Sudah tahu ya, jika melihat aurat yang bukan mahram itu dilarang, tapi masih dilihat. Ini namanya fitnah apa? Syahwat. Dan yang kedua, seseorang itu rusak agamanya, terjerumus ke dalam kemaksiatan, diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka, sebab yang kedua adalah fitnah syubhat. Apa fitnah syubhat itu? Fitnah syubhat itu Bapak Ibu, ini yang kita khawatirkan tuh ini. Karena kalau fitnah syahwat, selama kita memperbanyak ibadah, itu membuat kita ini ada benteng daripada kemaksiatan. Kalau fitnah apa? Syahwat. Yang jadi masalah ini fitnah syubhat ini. Kenapa? Karena fitnah syubhat itu orang terjerumus ke dalam kemaksiatan, diancam neraka karena bodoh, karena jahil, karena tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Apakah orang itu diazab di dalam neraka karena kejahilannya, Ustadz? Jawabannya iya. Gak usah ragu itu. Dalilnya jelas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kita karena pembahasannya fikih, saya berikan permisalan fikih. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Wailul lil aqabi minan nar. Kita sudah banyak hafal di antara kita ini hadis ini. Wailul lil aqabi minan nar. Apa kata Rasulullah? Ada tumit kaki yang nanti dibakar di dalam neraka. Sebabnya apa? Karena ketika wudu, tumit kakinya tidak dibasuh. Ini permasalahan fikih. Pertanyaannya, dia wudu apa tidak? Nah, ini saya ingin ada interaksi yang cukup aktif antara kami dan antum biar semangat ini. Ya, dari hadis ini dapat kita pahami orang itu wudu apa tidak? Wudu. Kalau wudu kemungkinannya dia sholat apa tidak? Sholat. Tapi tempatnya dia di mana? Di neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena bodoh. Karena tidak belajar bagaimana tata cara wudu yang benar. Karena Rasulullah sudah menjelaskan tolabul ilm faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Bukan seluruh ilmu agama. Karena ilmu agama ini disiplin ilmunya begitu banyak, begitu luas. Tapi ilmu agama yang pokok, yang sifatnya fardu ain, yang setiap kita ini wajib untuk mempelajarinya. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang toharah, ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat bagi yang sudah mampu, ilmu tentang haji bagi yang mau menunaikan haji dan umroh misal. Itu wajib hukumnya. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya bisa jadi sifatnya, hukumnya fardu kifayah. Contoh ilmu tentang waris, jenengan nggak paham ya nggak apa-apa. Kalau dituntut paham repot, jenengan nanti nggak dandang gawe, nggak pergi ke kantor nanti jenengan susah ilmu waris. Nah terus bagaimana solusinya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum tanya ustadz antum, gampang. Tapi kalau masalah toharoh nggak bisa, masalah sholat nggak bisa. Antum harus belajar. Itu sifatnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Saya berikan permisalan fikih lagi, bahwa orang jahil itu nanti tempatnya di neraka kalau tidak mengangkat kejahilannya. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Abi Saibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusolli sitina sanah ma tuqbalahu shalah." Ada seorang laki-laki sholat 60 tahun, 5 waktu, tidak pernah absen, tidak pernah bolong. Lama nggak 60 tahun kontinu? Lama. Umur kita ini belum tentu 60 tahun. Dan orang itu dihitung sholat itu kan ketika dia balik. Berarti umurnya bisa jadi mungkin 72 tahun. 60 tahun berturut-turut sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal. Tapi apa kata Rasulullah? Matu kebalahu sholat. Tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Saya tanya, orang sholat 5 waktu itu umumnya baik apa tidak? Oh baik. Tidak pernah absen 60 tahun. Baik apa tidak? Baik. Ini apa ini? Termasuk apa? Sidoarjo ini. Nah ini kan jenengan orang Sidoarjo ya, jenengan yang tanggung jawab. Saya bukan orang Sidoarjo ya. Kalau jenengan saya kasih pertanyaan, orang Sidoarjo ini lebih banyak mana yang sholat 5 waktu sama yang tidak sholat 5 waktu? Jenengan yang jawab ya, bukan saya loh ya. Kan saya bukan orang Sidoarjo, kan jenengan yang jawab ya. Oh iya ya. Jadi ini versi orang Sidoarjo yang hadir di Langgar Kidul ini, katanya lebih banyak yang tidak sholat 5 waktu. Berarti orang yang dalam hadis ini kira-kira secara umum lebih baik tidak dengan kebanyakan orang Sidoarjo? Lebih baik. 60 tahun sholat 5 waktu tidak pernah bolong. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak diterima dan diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? La'allahu yutimu ruku' wala yutimu sujud. Karena dalam sholat itu kadang dia rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Wala allahu yutimu sujud wala yutimu ruku. Dan terkadang sujudnya yang sempurna, rukuknya tidak sempurna. Jadi karena bodoh dalam masalah fikih sholat, jahil dalam masalah fikih sholat, tempatnya di mana? Di neraka.
Kan kita semua sudah hafal di surat Al-Maun itu, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kelanjutannya adalah mereka yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Itu tadi salah satu di antara tafsir lalai itu tidak paham fikih sholat dengan baik. Penting nggak belajar ilmu fikih ini? Penting. Karena kalau kita tidak belajar ilmu fikih, khususnya yang fardu ain sifatnya, toharoh, sholat, dan lain sebagainya, bisa jadi kita jatuh ke dalam fitnah yang nomor 2 tadi. Ya, rusak agama kita, diancam masuk neraka karena fitnah syubhat. Tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Saya kasih contoh ini untuk ummahat itu, biar lengkap. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, ini sebagai pemicu kita untuk lebih semangat dalam belajar ilmu fikih. 3 bulan terakhir saya getol. Apa getol itu? Semangat ya, memberikan kajian terkait darah wanita. Ya, membuat seminar di Mojokerto, ya, seminar di Ihya Sunnah, ya, kajian di Ihya Sunnah, sampai di Gresik juga, dan Pasuruan juga beberapa kali. Nah, salah satu materi terkait darah wanita adalah tanda suci seorang wanita dari haid. Tanda suci seorang wanita dari haid itu, ya Bapak Ibu, ini Bapak ini juga harus belajar, karena tanggung jawab Bapak ini kepada istri dan anak perempuannya untuk mengajari atau memastikan mereka paham akan ilmu agamanya. Jadi singkat cerita, ya, salah satu tanda seorang wanita itu suci dari haid adalah keluarnya keputihan. Hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sahih. Jadi kalau sudah keluar keputihan, dianggap wanita itu sudah suci dari haid. Dan setelah keputihan itu keluar, kemudian hari-hari atau saat-saat berikutnya keluar flek, noda coklat, noda kuning. Jika kita berpedoman dengan hadis sahih riwayat Abu Dawud yang dilakukan oleh para sahabat wanita di zaman Rasulullah, yang diajari oleh Rasulullah secara langsung, itu tidak dianggap haid. Jadi dia tetap wajib mandi junub, wajib sholat 5 waktu, dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Setelah kami jelaskan materi ini, ada seorang wanita tanya, "Ustadz, saya wanita, umur saya sekitar 30-an tahun, lupa saya 30 berapa ya, lupa, yang penting 30-an tahun lah." Dia bilang, ya, ini fakta, ini kisah nyata ya, bisa jadi terjadi pada istri antum atau anak perempuan antum. Ya, dia bilang bahwa setelah keluar keputihan, biasanya masih keluar flek sekitar 2 hari Ustaz. Dan dari awal saya haid dulu sampai sekarang, saya anggap itu masih fase siklus haid. Jadi saya tidak sholat, saya tidak puasa. Bayangkan, padahal harusnya dia sholat. Seandainya 2 hari setiap bulan, paham ya maksudnya ya? 2 hari setiap bulan harusnya dia sholat, tidak sholat berarti dia kurang lebih meninggalkan 10 sholat 5 waktu setiap bulannya. 1 tahun berapa sholat? 120. Anggap 20 tahun. Berarti berapa? 2400 sholat. Padahal yang tanya ini cadaran, padahal yang tanya ini sudah ngaji, dalam artian sudah ikut majelis taklim, ya, kajian-kajian sunnah. Pertanyaannya, dia itu meninggalkan sholat karena males apa karena tidak tahu? Karena tidak tahu. Berapa? Kurang lebih 2400 sholat dia tinggalkan, bukan karena malas Bapak Ibu, bukan, karena tidak tahu
Karena tidak belajar. Lalu bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Ya nggak tahu. Lalu bagaimana hukumnya sholat yang ia tinggalkan? Ini beda lagi nanti penjelasannya. Ini bukan Armedi yang jawab ya. Ya, ini Syekh bin Baz dalam fatwanya ditanya, bagaimana ketika ada seorang meninggalkan sholat karena kejahilan? Bedakan ya, orang meninggalkan sholat karena sengaja, tapi yang kedua ini masalahnya adalah dia meninggalkan sholat karena kejahilan. Ini fatwanya siapa? Syekh bin Baz. Bukan Armedi, Armedi bukan siapa-siapa. Syekh bin Baz itu al-alamah, ketua Liga Ulama seluruh dunia. Pada waktu itu, ketua Liga Ulama seluruh dunia. Apa jawaban beliau? Jika seseorang itu meninggalkan sholat karena sengaja, tidak perlu diqodok, karena dihukumi kafir menurut beliau, bukan menurut Armedi ya. Jadi jenengan nggak bisa protes nanti saya ya. Ya, ini cuma saya ini mengutip fatwa beliau. Jadi kalau seseorang meninggalkan sholat karena sengaja, nggak usah diqodok, karena dihukumi kafir menurut beliau. Ketika seseorang meninggalkan sholat karena jahil, maka wajib diqodok. Bayangkan 2000 berapa? 400 kalau umurnya 30-an tahun. Kalau istri jenengan yang sudah 50 tahun, berapa yang harus diganti? Ya, makanya penting tidak belajar fikih itu. Ya, penting. Khususnya dalam perkara-perkara yang fardu ain untuk dipelajari. Nah, kitab Sahih Fikih Sunnah itu Bapak Ibu, bahasa Arabnya saja 4 jilid. Kalau kita kaji semua, mungkin nanti selesai umur saya 50 tahun. Karena sebulan sekali ini ya. Ini sebulan sekali ya. Jadi kalau kita kaji semua ya 4 jilid ya, sebulan sekali cuma 1 jam. Ya mungkin nanti ya umur saya 45 tahun, umur saya 50 tahun, ini baru selesai ya 4 jilid ini. Maka ya dalam kaidah kan mala yudrokuluh la yudrokuluh itu. Kalau kita nggak bisa ya mendapati semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Ya ini saya sampaikan secara terus terang ini. Ya, jadi kalau nanti kita pelajari 4 jilid itu secara keseluruhan, tidak akan cukup dalam kurun waktu 10 tahun. Karena apa? Sebulan sekali. Jadi ya saya sempat diskusi dengan panitia kajian, mungkin yang akan kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang sifatnya apa? Fardu ain saja. Ya nanti kalau yang sifatnya fardu kifayah, wis takok ustadz saja. Ya itu kan solusi yang paling tepat itu ya. Ya tanya ustadz itu ya. Kenapa? Karena setiap Muslim tidak dituntut untuk menguasai semua disiplin ilmu dalam bidang agama. Tidak semua di antara kita diwajibkan untuk menjadi seorang ustadz, enggak. Tapi seandainya jenengan itu orang awam, apa saja sih yang wajib dipelajari? Nah itu loh maksudnya. Nah itu yang akan kita kaji bersama. Di antaranya adalah toharoh. Jadi memang namanya kitab fikih itu biasanya memang diawali dari apa? Pembahasan toharoh. Jadi kita akan mencoba mengkaji terkait toharoh di kitab Sahih Fikih Sunnah. Nah itu ya Bapak Ibu, biar kita semangat untuk belajar. Karena apa? Karena ada orang jatuh ke dalam kemaksiatan bukan karena pengen maksiat, tapi karena tidak tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Dan itu juga bisa menyebabkan diadab di dalam neraka. Karena Rasulullah yang mengatakan, ya, orang jahil dalam urusan wudhu diadab di neraka. Orang jahil dalam urusan sholat diadab di neraka. Bahkan di riwayat yang lainnya, orang jahil dalam urusan toharoh juga diadab di dalam neraka. Nah, jadi kita belajar. Baik. Di sini kita bahas secara singkat ya. Karena seperti yang kami sampaikan, penjelasan kitab Sahih Fikih Sunnah ini teramat detail sekali. Bahkan satu permasalahan
bisa disebutkan 10 dalil. Nah kalau kita baca semuanya ya gak nutut suruk ini, bisa sampai jam 9 pagi nih. Jadi nanti kalau memang sudah disebutkan 1 atau 2 dalil, kita cukupkan saja, ya kan? Karena kepinteran bahasa ini ya. Penulisnya itu terlalu pintar, terlalu cerdas. Saking pengen argumennya itu diterima oleh pembaca, sampai-sampai setiap permasalahan kadang itu nggak cukup 1 dalil, bisa 7, bisa 8, bisa 10. Nah kalau kita baca semua ya tidak cukup ya. Biasanya nanti kan kita cukupkan kalau sudah kita sebutkan 1, 2 ya cukup, langsung kita skip di pembahasan yang lainnya. Nah karena kalau kita baca semuanya tidak memungkinkan waktu yang kita miliki. Jadi kalau jenengan penasaran untuk mau membaca semua dalil yang beliau sampaikan, ya dibeli kitabnya gitu ya, dibeli kitabnya. Karena saya juga ikut kajian dengan para masyayikh juga seperti itu. Kalau kitabnya tebel-tebel tidak dibaca semua, ya cukup beberapa poin yang penting, dalil yang penting disebutkan, dalil-dalil yang lainnya ya dilewati, dalam artian nanti bisa dibaca sendiri oleh kita yang punya kitabnya. Baik. Di sini Bapak Ibu sekalian dikatakan at-thaharah lugotan. Ya, di pembahasan pertama ya penulis hafizahullah taala membahas ta'rifut thaharah wa ahammiyatuha. Ya, bab tentang ya pengertian thaharah dan keutamaan-keutamaannya. Ya. Jadi beliau menjelaskan tentang pengertian thaharah dan keutamaan-keutamaannya. At-thaharah lugotan, thaharah secara bahasa, beliau menjelaskan an-nadzafah, yakni kebersihan. Jadi memang thaharah itu secara bahasa loh ya, bukan secara istilah. Secara bahasa maknanya adalah kebersihan atau al-khulus minal ausakh, berlepas diri dari kotoran-kotoran. Itu artinya thaharah secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i, at-thaharah syar'an, secara istilah syar'i makna thaharah adalah raf'u ma yamna'us shalah minal hadas awi najasah bil ma' au ghairihi. Ya, au raf'u hukmihi biturab. Artinya apa? Mengangkat apa yang menghalangi daripada sholat. Ya, jadi secara syariat, ya secara istilah syar'i, makna thaharah adalah mengangkat apa yang menghalangi daripada sholat, ya, dari hadas ataupun najis. Karena sholat ini tidak akan diterima kalau kita berhadas. Dan sholat ini juga tidak akan diterima kalau kita mendapati najis dalam diri kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita. Jadi thaharah adalah mengangkat apa yang menghalangi daripada sholat dari hadas ataupun najis dengan air, bilma, dengan air, au ghairihi, atau selain daripadanya, au raf'u hukmihi, atau juga mengangkat hukumnya, ya, biturab, dengan tanah. Ya. Jadi mungkin secara hukum dia sudah tidak najis lagi. Nah, nanti akan kita pahami penjelasan ini setelah kita masuk ke penjelasan setelahnya. Thayyib. Kemudian disebutkan itu pengertian daripada thaharah. Sekarang hukum thaharah itu apa? Fa inna thaharah, ya, an-najas wa izalatuhu, ya, wa izalatahu wajibah. Ya, sesungguhnya thaharah dari najis, ya, dan menghilangkan najis itu hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Di surat Al-Mudassir, wa thiyabaka fatohir, dan pakaianmu wahai Muhammad sucikanlah, bersihkanlah. Itu menunjukkan perintah
Berarti mensucikan pakaian sebelum menghadap Allah beribadah itu hukumnya wajib. Ya, kemudian dalam ayat yang lainnya di surat Al-Baqarah ayat 125 disebutkan antahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina wa ruka'is sujud. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mensucikan Baitul Haram, Masjidil Haram. Untuk siapa? Untuk mereka yang tawaf, untuk mereka yang rukuk dan sujud. Jadi memastikan tempat ibadah itu suci, hukumnya juga apa? Wajib. Nah, jadi toharoh itu hukumnya wajib. Itu toharoh dari najis. Wa amma toharoh minal hadas fatajibu li istibahati sholah. Sedangkan toharoh dari hadas itu wajib agar kita dibolehkan untuk menunaikan sholat. Jadi kapan wajibnya? Ketika kita akan menunaikan sholat. Kalau najis tadi wajib untuk disucikan. Nah, sedangkan kalau hadas ini ya bisa ditunda sampai kapan? Kita menunaikan sholat atau akan menunaikan sholat. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim. La tuqbalu sholah bi ghairi tahurin. Sholat itu sekali-kali tidak akan pernah diterima kecuali dalam keadaan suci. Jadi walaupun kita ini sholat nangis kepier misalnya, apa kepier itu ya, terseguk-seguk misalnya, sampai nangis ya. Tapi kalau nggak pakai wudhu diterima apa tidak? Enggak. Ya. Kita sholatnya sangat khusyuk, lupa saking ngantuk, ya tangannya yang dibasuh cuma sebelah kanan. Sah nggak sholat kita? Tidak. Ya, maka toharoh itu memang hukum asalnya apa? Wajib, khususnya ketika kita akan menunaikan sholat. Kemudian ahammiyatuha, keutamaan toharoh, ya itu ada 3 disebutkan oleh muallif di sini, penulis hafizahullah taala. Keutamaan toharoh ada yang 3. Yang pertama, syarat lisihati sholat, syarat daripada kesohihan sholat seorang hamba. Ya, kesohihan itu kebenaran atau diterimanya itu ya. Syarat diterimanya, syarat sohihnya sholat seorang hamba. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, Bukhari dan Muslim hadisnya, la tuqbalu sholah man ahdasa hatta yatawaddo. Sholat seseorang itu mustahil untuk diterima apabila dia berhadas sampai dia benar-benar berwudu. Ya, jadi syarat sah sholat itu adalah toharoh, baik toharoh dari najis ataupun toharoh dari hadas. Ya, karena 2 macam toharoh itu nanti akan ada penjelasan tersendiri. Taib. Keutamaan yang kedua, wa qad imtadahallahu ta'ala lil al-mutahhirin. Jadi Allah itu memuji, memuliakan orang-orang yang bersuci. Jadi orang yang gemar bersuci, menjaga kesuciannya itu dimuliakan dan diagungkan, ya, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya mana? Surat Al-Baqarah 222. Ya, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang lekas untuk bertobat, ya, dan Allah juga mencintai orang yang suka untuk bersuci. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lainnya di surat At-Taubah ayat 108 disebutkan, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ya, dikatakan di dalamnya itu, di masjid Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Ya, di dalam masjid ya seperti ini, ya memang tempatnya adalah orang-orang yang gemar atau suka untuk bersuci. Ya, karena kita nggak mungkin ya masuk masjid dalam keadaan wudhu nongkrong begitu aja, enggak kan? Pasti kita punya adab untuk
ya menjaga kesucian kita, ya apalagi sholat, berzikir dan lain sebagainya. Kemudian wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian keutamaan yang ketiga daripada toharoh adalah sebab diselamatkan dari azab kubur. Sebab diselamatkan dari azab kubur. Ya, ini kalau kita sampaikan dalilnya, Bapak Ibu, banyak. Jadi ijma ulama, mayoritas ulama ya sering menjelaskan bahwa salah satu sebab azab kubur adalah ketika seseorang jahil dalam urusan toharoh. Sebaliknya, kan ada pemahaman terbalik itu ya. Saya ulang sekali lagi ya. Sebab seseorang diadab di alam kubur ya, faktor terbesarnya, sebab terbesarnya adalah karena dia jahil dalam urusan toharoh. Sebaliknya, berarti kalau dia paham dan mengaplikasikan toharoh itu dengan baik, itu bisa menyelamatkan dia dari adab kubur. Nah, dalam hadis yang sahih dikatakan, riwayat Abu Dawud, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ada dua penghuni kubur itu diadab, dan tidaklah mereka berdua itu diadab dalam perkara yang besar. Ya, amma hadza fakana la yastanzih min baulihi. Sedangkan penghuni kubur yang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diadab karena dia tidak ya bersuci, tidak berusaha menjaga daripada air kencingnya. Ya, itu keutamaan toharoh. Nah, kita jelaskan dengan sedikit cepat ya, mboten napa-napa ya, karena saya ingin dalam pertemuan kita pagi hari ini kita akan selesaikan nanti dari subbab macam-macam najis. Jadi jenengan paham nanti macam-macam najis itu apa saja, dan bisa jenengan aplikasikan dalam kehidupan jenengan sehari-hari. Karena ilmu ini tuh sifatnya aplikatif. Maksudnya apa Ustaz? Setelah kita pelajari langsung bisa kita praktekkan. Ilmu toharoh itu ya. Beda dengan ilmu umroh, ilmu haji. Kapan prakteknya? Kalau mau umroh, kalau mau haji. Ilmu zakat kapan prakteknya? Ketika mau menunaikan zakat. Ya. Ya, ilmu tentang menyembelih hewan kapan prakteknya? Kalau menyembelih hewan. Sedangkan kalau ilmu toharoh ini langsung aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib. Di sini penulis ya melanjutkan pembahasan tentang anwa'ut toharoh, macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh ada dua macam, kata penulis. Yang pertama toharoh hakikiyah. Ya, jadi macam toharoh ada dua macam. Yang pertama toharoh hakikiyah. Toharoh hakikiyah itu apa? Wahiyat toharoh anil khobas ay an najas. Toharoh hakikiyah itu adalah toharoh dari kotoran atau najis. Nah, jadi ketika kita bersuci dari najis, berarti kita ini sedang melaksanakan toharoh apa? Hakikiyah. Ya, kita ini Bapak Ibu, ya tidak boleh sholat sebelum memastikan tubuh kita suci dari najis, pakaian kita suci dari najis, tempat sholat kita suci dari najis. Salah satu dari tiga hal ini tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat kita. Tubuh kita suci dari najis, pakaian kita suci dari najis, tempat sholat kita suci dari najis. Itu yang dimaksud toharoh dari najasah, dari najis. Nah, jadi harus paham jenengan bagaimana cara mensucikan najis dengan baik. Nah, kalau jenengan nggak paham cara mensucikannya, bisa jadi tidak sah sholat jenengan. Saya kasih contoh ya, permisalannya. Ya, biasanya kalau contoh itu nggak ada di sini Bu ya, Pak ya, nggak apa-apa ya. Jadi biar wawasan kita terbuka. Jadi kita ngaji kitab tapi nggak plek ketiplek di kitab. Jadi tetap kita baca kitabnya. Nanti misal-misalnya saya sampaikan di luar daripada permisalan kitab ini. Contoh misal, salah satu syarat sah sholat adalah pakaian kita harus suci dari najis. Jika ibu-ibu, ya ini saya ngomongnya ibu-ibu karena biasanya yang mencuci baju itu siapa?
ibu-ibu. Nah, terus ada, oh Ustaz saya mencuci baju. Wah, berarti jenengan suami yang sayang istri ya. Ini suami teladan gitu ya. Tapi yang biasanya ngurusin masalah baju kan istri. Nah, jika ibu ikut metode mencuci yang biasanya ada di iklan, ya, ikut metode mencuci baju seperti yang ada di iklan, itu nanti baju jenengan sekeluarga itu najis semua, nggak bisa dibuat sholat. Loh bagaimana? Di iklan itu kan mencucinya kayak gini. Air dicampur dengan deterjen. Ya kan? Pakaian kita kena kencingnya anak. Najis apa tidak? Najis. Ya. Kemudian kita celupkan di air yang ada deterjennya. Perlu diketahui, air yang sudah dicampur deterjen itu suci tapi tidak mensucikan. Ini air suci mensucikan ini. Tapi kalau sudah dicampur teh jadi gini, ini suci apa tidak? Suci, boleh diminum. Bismillah. Nah, saya boleh izin minum ya. Kalau tidak suci tidak boleh diminum. Bisa nggak dibuat nyuci baju ini? Nggak bisa. Air deterjen juga gitu. Dia itu suci tapi tidak mensucikan. Dia membersihkan kotoran tapi tidak membersihkan najis. Mungkin kotorannya hilang tapi hukum najisnya tidak. Oke, sudah kan? Kemudian di iklan itu katanya ada pewangi dan pelembut sekali bilas. Akhirnya ya, untuk menghemat air pakai metode iklan itu tadi, menggunakan pelembut yang sekali bilas, dicemplungno, mari dicemplungno nang deterjen, dikeringkan ya kan, dicemplungno ya, dicemplungno apa? Dicelupkan ya kan, dicelupkan di air yang sudah dicampur pewangi dan pelembut. Air yang dicampur pewangi dan pelembut itu suci apa tidak? Suci, tapi tidak mensucikan. Kalau jenengan putar lagi di air pewangi pelembut tadi, kemudian dikeringkan, itu makannya yang dimakan kucing tadi, yang di atas itu. Ya, sampun udah turun kucingnya. Ya, udah turun. Tadi kayaknya lagi ngincipin makanan kucingnya tadi di situ. Jadi gagal fokus saya. ya sudah turun kucingnya. Pintar kucingnya. Ditegur gitu langsung turun, Masya Allah. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau pakai metode iklan, tidak suci pakaiannya. Nah, ini pentingnya belajar. Karena tanpa ilmu, kadang kita jatuh ke dalam kemaksiatan karena kejahilan. Macam toharoh yang nomor 2 adalah toharoh hukmiyah. Toharoh hukmiyah wahiyat toharoh minal hadas. Toharoh hukmiyah ini adalah toharoh ya, bersuci dari hadas. Ya, hadas itu ada berapa macam? Ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Jadi ya, toharoh hukmiyah itu biasanya kalau hadas kecil diangkat dengan wudhu, kalau hadas besar diangkat dengan mandi junub. Toyib, itu kita tidak akan jelaskan secara panjang lebar. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan utama pada pagi hari ini. Tadi kita mulainya jam berapa? 4:30 ya. Ya, berarti kita selesai jam 5:30 ya, kurang lebih ya, 5:30. Toyib, cukup insya Allah. Ya, ya. Mumpung saya di sini, nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini, ya langsung ditanyakan. Ya, nah, jadi nanti biasanya kalau pembahasan yang aplikatif ini langsung ada bayangan pertanyaan karena langsung bersinggungan dengan keseharian kita sehari-hari. Nah, macam-macam najis, Bapak Ibu sekalian, di sini mu'alif penulis hafizahullah taala menyebutkan ada 12 macam. Ya, ada berapa? 12 macam. Macam najis yang pertama ya, adalah goib al-insan, kotoran
manusia. Jadi kotoran manusia itu ijma ulama hukumnya apa? Najis. Dalilnya apa? Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Idza wata'a ahadukum bina'laihi al-ada fa inna turab lahu tuhur." Ketika, jadi gini ya, Rasulullah berkata kepada para sahabat, jika kalian mendapati kotoran, ini kotoran manusia yang dimaksud. Jika kalian mendapati kotoran manusia di sandal atau sepatu kalian, maka cara mensucikannya adalah dengan apa? Digosok-gosokkan ke tanah. Perlu diketahui ya Bapak Ibu, zaman dulu Rasulullah dan para sahabat itu sholatnya pakai sandal, pakai sepatu. Itu hukumnya apa? Sunnah. Bisa jenengan ngamalin sunnah di sini. Dikeplak sama Pak Takmir masjidnya. Wes pakai apa namanya? Pakai karpet bersih-bersih ya. Pakai sandal langsung masuk. Saya mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini repotin makanya ya. Jadi kadang itu hadis kalau dibaca sendiri itu bisa sesat gitu. Makanya butuh guru. Nah, jadi oke, kita nggak membahas itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya dan para sahabat biasanya kalau mau masuk area masjid sandalnya dilihat. Kalau ada kotoran digosok-gosokkan ke tanah, masuk langsung. Loh, nggak dicuci Ustaz? Enggak. Jadi ternyata cara mensucikan najis itu macamnya banyak. Jadi setelah nanti kita masuk ke pembahasan macam-macam najis, ya insya Allah kita akan bahas tentang tata cara mensucikan najis. Jadi tata cara mensucikan najis itu beda najis, beda caranya, beda keadaan, beda caranya. Kadang-kadang kita ini tewabrak kabeh, ya sing penting disiram. Nah ini keliru. Ya. Jadi beda jenis najisnya, ya beda kondisinya, beda tata cara mensucikannya. Kencingnya anak kita ini, ya langsung kita pel, najis semua rumahnya. Kalau anak kita kencingnya di tanah pinggir rumah kita, di tanah, cara mensucikan apa? Disiram. Tapi jika anak kita kencingnya di tekel, di keramik rumah, disiram, bisa suci apa tidak? Tidak. Padahal sama-sama air kencing. Ya. Dikeringkan dulu, baru disiram air. Nah ini belajar. Kalau nggak belajar ya tidak tahu. Kenapa kok kita ini tahu? 9 dikalikan 9 itu 81. Kenapa kita bisa tahu? Karena belajar. Anak kita yang masih umur 3 tahun ditanya 9 kali 9 bisa tahu apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum belajar. Jadi orang itu paham ilmu karena dia belajar. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, kita ini dilahirkan dalam kondisi tidak langsung pinter. Makanya kita harus belajar. Toyib. Macam yang pertama adalah tadi kotoran manusia, dalilnya hadis riwayat Abu Daud dan sahih hadis ini. Ya, jadi kalau kotoran manusia itu najis karena harus disucikan. Ya, seandainya tidak najis maka tidak perlu disucikan. Nah, itu kotoran manusia. Yang nomor 2, wa bauluhu, air kencing manusia. Ya. Air kencing manusia itu najis ijma ulama. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Panjang hadisnya tapi sudah sering disampaikan oleh asatidzah kita. Jenengan ingat ya, ketika ada orang Badui tiba-tiba kencing di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintah Nabi? Tinggalkanlah. Maksudnya apa? Biarkan dia kencing sampai selesai. Kemudian apa perintah Nabi setelahnya? Minta untuk dibawakan dalwun. Dalwun itu apa? Apa dalwun bahasa Indonesianya? Ember, ya ember ya. Ember timbul ala kulihal itu. Ya, disuruh untuk membawakan dalwun berisi air.
kemudian disiram. Nah, ini menunjukkan bahwa air kencing manusia itu najis. Kalau tidak najis maka tidak perlu disiram, tidak perlu disucikan. Thayyib, itu dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kita masuk kalau 1 dan 2 ya, itu ya nggak usah belajar di sini, jenengan pun sampun paham ya kan, tentang air kencing kotoran manusia itu pasti najis. Yang nomor 3, nomor 4 ya, nomor 3 dulu ya, tapi nomor 3 dan nomor 4 ini dalilnya sama ya, ya jadi bisa langsung ditulis 3, 4, nanti saya sebutkan dalilnya karena sama dalilnya. Nomor 3 itu madhi, apa? Madhi. Yang nomor 4 itu wadi. Dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Madhi itu adalah cairan yang keluar karena syahwat. Madhi itu apa? Cairan yang keluar karena syahwat. Ustadz, bukannya mani itu juga cairan yang keluar karena syahwat? Iya, sama memang. Madhi itu cairan yang keluar dengan syahwat. Mani itu cairan yang keluar dengan syahwat. Bedanya apa? Bedanya madhi, innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dalam menyampaikan kebenaran. Mohon maaf kalau saya kurang sopan ya. Kalau karena pembahasan toharoh ini ya memang seperti ini ya. Pembahasan toharoh ini memang seperti ini. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya ini kurang sopan ya. Madhi itu yang membedakan dengan mani ya, walaupun mereka sama-sama apa ya, kedua jenis hal ini adalah sama-sama keluar karena syahwat. Yang membedakan adalah madhi itu keluarnya tanpa pancaran, sedangkan mani keluarnya dengan pancaran. Nggak perlu kita jelaskan lebih detail ya, sampun paham ya. Nah, jadi kalau madhi itu keluar karena syahwat tapi tanpa pancaran, sedangkan mani keluar dengan syahwat dengan disertai pancaran. Wadi itu apa? Wadi itu dijelaskan adalah cairan yang keluar sebelum atau sesudah buang air kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, air kencing kita ini kalau kita lihat di mikroskop ya, maka akan kita lihat seperti kristal-kristal. Jadi kadang-kadang itu membuat saluran air kencing kita ini perih. Maka dengan Masya Allah ya, ini keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sebelum kencing ya, itu keluar cairan pelicin dulu, dan setelah kencing juga keluar cairan pelicin buat membersihkan. Itu namanya apa? Wadi. Nah, jadi bening dia ya, jadi bening, encer, tapi tidak seencer air kencing gitu lah. Tujuannya apa? Memberikan pelumas ketika air kencing ini akan keluar dan sesudah keluar. Masya Allah, ini termasuk bentuk ya, tanda-tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan ada pertanyaan, Ustadz, apakah perempuan itu juga ada madhinya? Jawabannya iya. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah ya, pernah ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita ini juga jika mimpi basah diwajibkan untuk mandi junub?" Pernah dengar ya hadisnya ya? Nah, maka Rasulullah menjawab, iya jika kamu mendapati air. Maksudnya apa? Ketika perempuan bangun mendapati, mohon maaf, di pakaiannya basah, maka diwajibkan dia mandi junub ya, sebagaimana laki-laki ya, walaupun memang secara apa istilahnya ya, secara jenisnya atau secara zatnya itu memang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi dihukumi sama. Jika perempuan, mohon maaf ya, merasakan syahwat kemudian keluar cairan,
tanpa pancaran dihukumi apa? Mati. Jika keluar cairan dengan pancaran dihukumi apa? Mani. Walaupun memang zatnya beda dengan zat maninya laki-laki, tapi hukumnya sama. Paham maksudnya ya? Jadi kalau perempuan apa istilahnya? Orgasme ya dan sebagainya, ya, keluar pancaran maka wajib mandi junub. Tapi kalau tidak keluar pancaran, hanya mohon maaf basah sebagaimana laki-laki, ya, maka cukup ya dibersihkan tanpa perlu mandi junub. Nah, ki saru nopo mboten nih pembahasan ini ya. Tapi mau gimana lagi ya, namanya ilmu ya, kalau nggak dibahas di sini dibahas di mana? Wong kita dulu ketika SMP juga nggak pernah belajar ini, kita dulu ketika SMA juga nggak pernah belajar ini. Lah kalau dewasa nggak belajar ini, pertanyaannya kapan kita belajar ini kan gitu. Wong para sahabat pun masalah ini pun ya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian yang nomor 5, damul haid, darah haid. Nah, jadi darah haid itu Bapak Ibu, semua ulama ijma bahwa dia itu najis. Sedangkan darah yang bukan haid, ulama masih berbeda pendapat. Nanti pembahasannya. Ya, kita masih membahas ya macam-macam najis. Yang secara umum ini yang paling kuat pendapatnya, yakni darah haid najis. Dalilnya mana? Hadisnya Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusolli fihi. Nah, taib. Jadi ada seorang wanita pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait darah haid yang mengenai pakaiannya. Maka Rasul mengatakan dibersihkan dulu. Jadi enggak langsung dicuci. Nah ini ummahat ini sampun semerap napa mboten. Jadi kalau mohon maaf ada darah haid di pakaian, itu tidak langsung disuci, dibersihkan dulu darah haidnya. Ini kata para ulama, ini adalah najis yang zatiyah, ada zatnya. Sama, mohon maaf kalau bahasa saya kurang sopan, anak kita mencret, jangan langsung dicuci, dibersihkan dulu kotorannya baru dicuci, gitu caranya. Itu namanya najis yang zatiyah. Jadi ada volumenya, ada zatnya. Sama kayak air kencing yang ditekel di keramik itu, tidak langsung disiram air. Caranya apa? Ambil tisu, ambil gombal, dielap dulu. Tidak harus sampai kering. Yang penting zatnya itu yang nampak di mata itu hilang. Sudah terlihat cuma basah doang itu misal, itu sudah boleh disiram air, disemprot-semproti sampai basah, baru dipel, baru suci. Ya, itu yang zatiyah. Jadi zatnya dihilangkan terlebih dahulu. Darah haid pun seperti itu. Jadi kalau rupanya itu ada zatnya, misal kayak gumpalan, ya maka harus dibersihkan dulu. Baru setelah itu dicuci dengan air, baru boleh sholat dengan hal tersebut. Ya, dengan pakaian itu. Itu darah haid. Kemudian yang nomor 6, raus ma la yu'kal lahm, kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya. Dalilnya mana? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi, Rasulullah pernah minta tolong dengan sahabat untuk diambilkan alat bersuci. Jadi perlu kita ketahui, dulu ada sahabat-sahabat yang kecil-kecil itu sering membersamai Nabi Muhammad SAW. Sering. Ya, makanya ketika dewasa mereka jadi ulama hadis. Kenapa? Karena tiap hari bersama Nabi, hafalan hadisnya banyak. Ketika dewasa mereka jadi alim ulama. Anas bin Malik, ya, Mu'ad, ya, dan banyak yang lainnya. Nah, jadi Rasulullah itu minta tolong kepada salah satu di antara mereka untuk mencarikan alat bersuci. Alat bersuci ini dalam tanda kutip bukan air, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat itu sering kalau bersuci tidak dengan air. Nah, ini ilmu.
Jadi misal ini ada air, ada tisu. Pada waktu itu kita pakai tisu, boleh apa tidak? Nah, oke. Saya tanya sekali lagi, seneng saya kalau ada khilaf ini ya. Ini khilaf ulama apa khilaf? Ya, saya tanya sekali lagi ya, ini seneng saya. Ya, biar kita lebih semangat. Ini ada air, ada tisu. Kita pipis. Boleh nggak pakai tisu ini? Oke, yang boleh angkat tangan ini. 1, 2, 3, 4. Yang tidak boleh. Terus yang nggak angkat tangan ini yang gimana nih? Ya. Ya, baik, Bapak Ibu. Ini pentingnya belajar. Ada air, ada tisu. Boleh nggak pakai tisu? Jawabannya boleh. Ya, jadi karena bersuci itu pilihan. Ya, cebok itu pilihan. Bisa istinja, bisa istijmar. Jadi boleh pakai air, boleh pakai tisu, boleh pakai air, boleh pakai batu, gak ada masalah. Ya, tidak ada persyaratan kalau tidak ada air baru boleh pakai tisu. Jadi kalau jenengan di pesawat, ya susah pakai air, pakai tisu boleh nggak? Boleh. Di hotel, ya atau di mall besar, susah pakai air. Boleh nggak pakai tisu? Boleh, sudah boleh, nggak usah ragu, itu ijma ulama itu. Ya, yang tidak boleh, yang diperboleh, yang biasanya itu kita ini salah pahamnya itu dengan hukum wudhu dan tayamum. Paham maksudnya? Karena kita ini belajar, ya tidak boleh tayamum kecuali tidak ada air. Fa'ilam tajidu ma'an fatayam mamu, kan ayatnya gitu di surat Al-Maidah itu. Jika engkau tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Itu benar. Jika ada air, boleh nggak kita tayamum? Nggak boleh, karena ada air. Makanya jenengan kalau naik kereta tayamum, ya nggak sah sholat jenengan. Jenengan naik pesawat tayamum, sah nggak sholatnya? Ya nggak sah, wong ada air di dalam pesawat. Ini pentingnya belajar. Berapa banyak orang umroh itu, ya tayamum. Padahal apalagi kalau pakai Saudia, ya kamar mandinya bisa buat tidur, ya luas, airnya banyak, kok tayamum? Padahal jelas ayatnya fa'ilam tajidu ma'an, kalau engkau tidak mendapati air fatayamamu. Jika mendapati air nggak boleh. Makanya belajar, ya penting untuk bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, dan ini tidak bisa kita peroleh kecuali dengan belajar. Baik, sampai mana tadi kita ini? Oh ya, hadisnya Nabi. Nah, Nabi ini ternyata sama anak itu diambilkan 3 buah, 2 batu, 1 kotoran himar. Himar itu apa? Keledai. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, hiya rijesun. Ya, kalau 2 ini boleh, tapi yang ini najis. Maka dari hadis ini ulama berkesimpulan bahwa ya kotoran hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya najis. Berarti pemahaman terbaliknya, hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, kotorannya tidak najis menurut mayoritas ulama. Jadi kita sholat, sebelum sholat nginjak tai ayam, boleh nggak sholat? Boleh, tapi bau, kan gitu aja. Ya. Boleh nggak sholat? Boleh, tapi bau. Ya. Dikencingin sapi, boleh nggak sholat? Boleh, nggak ada masalah. Najis nggak? Tidak najis. Jenengan kalau semerap nanti buka YouTube, ya. Salah satu cara disinfektan ya, disinfektan alami buah-buahan di Malang itu pakai air kencingnya sapi. Jadi beneran, jenengan coba lihat YouTube nanti. Jadi jenengan tuh khawatir kalau makan apel nggak dicuci, itu bekas kencingnya sapi. Saya tanya, boleh apa tidak dikonsumsi? Boleh, karena nggak najis. Nggak najis. Ya,
Saya tanya jenengan, loh jorok itu bukan najis, jorok kan relatif. Orang Jakarta jenengan suruh makan rujak cingur nggak mau dia. Kenapa? Jorok. Jenengan embuh ping telu. ya rujak cingur embuh ping telu gitu ya. Ya beda, ya jorok itu relatif. Kalau najis tidak relatif ya. Najis di Indonesia sama najis di Arab Saudi ya sama. Ya, di Indonesia sama di London ya sama ya. Tapi kalau jorok, jijik itu relatif ya, relatif ya. Saya ini ya sedikit cerita. Saya pernah makan kepala ayam. Itu saya dibully sama teman-teman saya di Ambon, diketawain. Kepala ayam kok dimakan gitu. Jijik mereka. Ini beneran kisah nyata kan, namanya kita kuliah di Libya kan ya, mahasiswanya kan dari seluruh Indonesia ya. Jadi ketika teman-teman anak di Ambon itu ya lihat saya makan kepala ayam, jijik mereka karena di sana kepala ayam itu dibuang. Sebaliknya mereka dalemannya ikan dimakan. Ini beneran nih, coba tanya sama teman-teman yang dari Maluku itu. Ya, dalemannya ikan itu dimakan bahkan difermentasikan. Kalau makan luahap mereka. Kita doyan apa gitu enggak? Jadi jijik itu relatif. Bagi mereka kepala ayam ya itu jijik. Ya, kita enggak. Sebaliknya bagi kita perut ikan itu jijik. Bagi mereka tidak relatif. Tapi kalau najis di Ambon sama di Sidoarjo ya sama gitu ya. Nah, toyib. Jadi tidak najis Bapak Ibu. Tapi ini saya tambah wawasan ya. Ini nggak ada di sini. Saya berikan penambahan supaya wawasan kita ini lebih terbuka. Menurut madhab Syafi'i, kotoran hewan itu najis, walaupun dia boleh dikonsumsi. Jadi mohon maaf, kotorannya ayam, kotorannya kambing, kotorannya sapi najis. Jadi jenengan kalau saklek ikut madhab Syafi'i tidak boleh makan martabak. Loh, beneran, ayo kita kita debat ini. Ya, beneran. Ya. Telur ayam ketika keluar dari pusatnya itu. Ya pusat paham ya dalam tanda kutip ya. Telur ayam ketika keluar dari pusatnya itu dicuci enggak? Dicuci apa tidak? Ya enggak. Bayangkan dia jualan martabak, habis megang telur ayam dipecah. Telur ayam dipecah, dia cuci tangan apa tidak? Enggak, langsung pijit-pijit martabak. Tuh, bener dong mboten? Bener, jangan-jangan di sini ada tukang martabak. ya, habis megang telur ayam, ya kan? Ya, kemudian pijit-pijit martabak. Ya, ini kalau ikut madhab Syafi'i nggak boleh dikonsumsi. Kenapa? Najis. Kita boleh dikonsumsi atau tidak? Boleh gitu ya, karena kotoran ayam itu tidak najis. Tapi jangan dibayangin nanti kasih tumbas martabak jenengan. Ya, nggak usah dibayangin nanti jenengan gak jadi beli martabak itu ya. Tapi secara logikanya iya. Kalau jenengan ikut madhab Syafi'i, jual beli tanaman itu bisa jadi haram. Karena media tanam itu rata-rata dari kotoran sapi, kotoran kambing. Nah, kaidahnya sesuatu yang najis itu tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diperjualbelikan. Karena dalam madhab Syafi'i kotoran kambing itu najis, maka kotoran kambing tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau kita saklek ikut madhab Syafi'i tidak boleh jual beli media tanam, itu nggak boleh. Karena ada kotoran kambing. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak ya. Jadi boleh. Jadi itu, dan penulis di sini juga berpendapat bahwa hanya yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya saja yang najis. Kalau boleh dikonsumsi dagingnya tidak najis. Nah, jadi saya pernah pernah ada cerita lucu ini di Krian itu ya, di pertigaan apa perempatan Krian yang patung udang itu ya, patung udang ya. Nah itu ada mobil pickup ngangkut sapi. Kan sapi kalau ngangkut mobil pickup itu kan
miring-miring seperti itu ya. Sapinya itu miring-miring, nggak ngadep depan ya, miring-miring itu. Nah, kemudian berhenti di lampu merah. Nah, saya di belakangnya. Kemudian ada motor ya berhenti di tepat samping mobil pickup yang depan itu. Nah, akhirnya saya mikir, saya di sebelah sini apa enggak ya gitu. Kok di sebelah sini saya dipantatin sapi gitu ya. Akhirnya saya mandek saja di belakangnya pickup itu. Nah, karena motor-motor di belakang saya gopoh kabeh, akhirnya nyerobot-nyerobot ya di samping pickup itu tadi. Akhirnya sapinya kencing. Ya, dia maju nggak bisa karena ada motor, mundur nggak bisa ya, pasrah dikencingin sapi aja. Gitu. Padahal pakai baju kantor ini. Pakai baju kantor ini. Itu saya lihat ya, di satu sisi pengen guyu. Ya, tetapi di satu sisi juga prihatin. Ya. Ya. Tapi najis apa tidak? Enggak gitu ya. Jadi seandainya dia naik motor sampai kantornya kering, ya enggak najis dia. Ya, jadi naik motor kan panas-panas tuh, ya kan? Ya sampai kantornya kering ya tidak najis, nggak perlu ganti baju. Kalau ikut pendapat mayoritas ulama, toyib ya. Itu sedikit intermezzo ben boten ngantuk jenengan. Nah, toyib. Yang nomor 8, nomor 7 ini ya. Ya, lu'abul kalb, yakni air liur anjing. Ya. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalb ayyak silahu sab'a marotin ulahunna biturab. Jika ada alat makan yang kalian miliki itu dijilat anjing, maka cara mensucikannya adalah dengan 7 kali dicuci. Yang pertama dengan tanah. Karena ada perintah mencuci, berarti itu menunjukkan air liur anjing itu najis. Udah cukup gitu aja. Langsung yang nomor 8. Waktu kita terbatas soalnya. Yang nomor 8 adalah lahmul khinzir. Ya. Dagingnya apa? Khinzir itu babi. Dalilnya firman Allah surat Al-An'am 145. Walahma khinzir fa innahu rijs. Dan daging babi sesungguhnya itu najis. Jadi Bapak Ibu, kalau ada restoran habis masak daging babi, alat masaknya digunakan masak yang halal, jadinya najis. Bukan berarti karena ada daging babinya, memang tidak ada. Tapi karena tempatnya tadi sudah menyentuh daging babi, makanya jadi najis. Gitu maksudnya. Ya, jadi daging babi itu najis. Taib. Kemudian yang nomor 9 al-maitah, bangkai. Ya. Bangkai itu hukumnya najis. Dalilnya hadis riwayat Muslim, idza dzubigul ihab faqad tahura. Dikatakan yang dimaksud bangkai itu adalah dagingnya. Maka daripada itu di sini ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan ada bangkai nih. Ya, maksudnya apa? Hewan mati tanpa disembelih. Rasulullah mengatakan kalau sudah disamak kulitnya, jangan semerap ya, disamak ya. Ya, faqad tahura, maka telah suci walaupun itu bangkai. Jadi ya, walaupun bangkai tapi tidak semuanya itu najis. Maka disebutkan di sini ada pengecualian bangkai yang tidak najis. 1 disebutkan. Maitah samak wal jarot. Bangkai ikan dan belalang tidak najis. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah. Uhilalana maitatan, dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Apa itu? Falhut wal jarot, yakni ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan itu itu najis. Itu tidak najis. Bangkai belalang tidak najis, berarti boleh dikonsumsi walaupun sudah menjadi bangkai.
Jadi nggak perlu Bismillah ya Allahu Akbar disembelih lele ini, nggak perlu ya, ya nggak perlu ya. Jadi nyembelih ikan nggak perlu pakai Bismillah ya Allahu Akbar. Kenapa? Karena apa namanya bangkainya saja itu tetap suci, tidak najis. Nah, oke, ini tidak ada di kitab, tapi saya berikan tambahan wawasan biar wawasan jenengan terbuka. Dalam madhab Syafi'i, ya, dalam madhab Syafi'i itu yang halal bangkainya itu cuma ikan dan belalang tanpa dikiaskan. Tapi kalau mayoritas madhab yang lainnya boleh dikiaskan. Ikan, jadi apapun yang hidup di air seperti ikan, walaupun modelnya bukan ikan, maka dihukumi seperti ikan. Bangkainya halal dimakan. Ini mayoritas madhab yang lainnya. Contoh yang lainnya juga serangga. Apapun serangganya, walaupun modelnya bukan belalang, dikiaskan dengan belalang, maka hukumnya jadi halal, tidak najis bangkainya. Tapi dalam madhab Syafi'i tidak. Jadi yang halal bangkainya cuma belalang. Berarti serangga yang lainnya tidak halal, najis bangkainya. Maka kalau kita ikut madhab Syafi'i saklek nggak mau keluar, maka mulai detik ini kita tidak boleh minum minuman yang rasa stroberi. Duh, beneran, bukan masalah semut, bukan. Kalau jenengan lihat nanti yogurt rasa stroberi, susu rasa stroberi, atau apapun rasa stroberi, nanti akan jenengan baca pewarna alami di situ dari karmin. Karmin itu apa? Serangga. Jadi serangga mati, tapi nek dipites warnanya merah. Itu namanya apa? Karmin. Itu yang jadi pewarna makanan kita yang warna merah. Jadi jenengan minum stroberi, yang yogurt, susu, itu semuanya rata-rata dari karmin. Donat yang warnanya pink-pinkan itu pewarna alaminya rata-rata dari karmin. Itu kalau ikut madhab Syafi'i tidak boleh. Jadi minum susu stroberi, bukan stroberinya nggak boleh, pewarna stroberi tadi itu loh yang membuat haram. Jadi kalau ikut madhab Syafi'i, yogurt stroberi, susu stroberi itu nggak boleh. Dan itu yang difatwakan oleh Bahsul Masail NU Jawa Timur. Jadi NU Jawa Timur itu susu stroberi haram. Kenapa? Karena mereka ikut madhab Syafi'i, gitu loh ya. Tapi kalau mayoritas ulama tidak. Bahkan MUI mengatakan ikut pendapat non Syafi'i. Taib. Nah, kita lanjutkan. Pengecualian yang lainnya adalah darah hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya, jadi kalau tidak mengalir darahnya itu juga dikiaskan tadi makanya. Jadi yang nomor 2 ini dikiaskan dengan serangga, yang dikiaskan dengan belalang. Makanya lalat itu kalau nyemplung di kopi, halal nggak dikonsumsi kopinya? Halal, walaupun lalatnya mati. Kenapa? Karena tidak mengalir darahnya, dikiaskan dengan belalang. Jadi apapun hewan, nanti jenengan pelajari, yang penting tidak mengalir darahnya itu dikiaskan dengan belalang tadi. Yang nomor 3 adalah tulang, tanduk, kuku, kulit, dan rambut. Nah, itu tidak najis walaupun bangkai. Jadi misal ada sapi mati, tanduknya itu tidak najis. Ada sapi mati, kulitnya itu tidak najis. Tidak najis loh, bukan halal untuk dikonsumsi, beda lagi loh ini ya. Ya, jadi tetap jangan dikonsumsi kulitnya, tapi boleh dimanfaatkan buat jaket, buat yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, itu pengecualian dan pengecualiannya. Ya, menurut pendapat para ulama, tapi tidak bisa kita sebutkan semua penjelasannya ini karena panjang, karena waktu kita terbatas ini. Thayyib, yang nomor 10. Ma qata'a minal hayawan wa huwa hain. Bagian tubuh binatang yang terpotong sedangkan dia masih hidup. Bagian tubuh binatang yang terpotong sedangkan dia masih hidup. Hadisnya riwayat Tirmidzi, ma quti'a minal bahima wa hiya hayyah fa huwa maitah. Jika ada bahimah, jika ada hewan misal sapi kecelakaan kakinya lepas, putus, boleh nggak dibakar kakinya ini?
Boleh nggak dijual kakinya ini di pasar? Kaki sapi itu bisa jadi 4 juta, Bapak Ibu. Ya, iya apa tidak? Iya. Boleh nggak dijual? Nggak boleh. Kenapa? Karena dihukumi bangkai. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau ada hewan hidup, tubuhnya itu terpotong, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan karena dia bangkai. Baik. Untuk keterbatasan waktu, nomor 11. Ya, nomor 11. Su'ru as-sibak wad dawab allati la yu'kal lahmuha. Apa ini bahasa terjemahannya? Bekas jilatan ya. Intinya gini loh. Su'ru itu kayak gini. Kayak ini saya minum. Nah, ini berarti su'ru saya ini gitu ya. Jadi apa ya? Bekas jilatan atau bekas minuman atau bekas makan, intinya kayak gitulah. Ya, jadi bekas jilatan, nah kita anggap bekas jilatan atau bekas minum atau bekas makan ya. Sibak, hewan buas atau hewan yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya ya, jadi nggak boleh ya. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Hewan yang hidup di sekitar kita. Ya, jadi hadisnya riwayat Ahmad, dikatakan innaha laisat binajas innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Ada kucing yang jilat sebagian tempat makanan para sahabat. Ditanya sama Rasulullah SAW, kayak tadi itu loh, ya. Ini langsung ada aplikatif ini berarti ya. Ya. Jadi makanan tadi itu kalau sudah dijilat kucing boleh kita konsumsi apa tidak? Boleh, hadisnya gitu. Karena kucing itu termasuk hewan yang hidup bersama kita. Tapi kalau yang jilat tadi macan nggak boleh. Pertanyaannya siapa ya yang bekas makanannya dijilat macan, kok iso gitu ya. Ya tapi kan namanya ilmu itu kan harus kita perluas luasnya ilmu kok. Ya jadi kalau misal ada serigala atau apapun ya yang habis menjilat tempat makanan kita, itu nggak boleh kita konsumsi makanannya, tidak boleh kita langsung pergunakan alatnya, harus dicuci terlebih dahulu, kecuali apa tadi, kucing dan hewan-hewan sekitarnya. Thayyib. Yang terakhir nomor 12, lahmun ma la yu'kal lahmuhu minal hayawan. Daging hewan yang tidak boleh daging hewan ya, iya benar, daging hewan yang tidak boleh dikonsumsi walaupun sudah disembelih. Daging hewan yang tidak boleh dikonsumsi walaupun sudah disembelih. Jadi ceritanya gini nih ceritanya. Ada ceritanya, hadisnya panjang. Saya bacakan secara maknanya saja ceritanya ya. Hadisnya panjang, riwayat Muslim. Jadi Rasulullah ini setelah perang Khaybar. Perang Khaybar ini sama siapa? Siapa? Yahudi. Jadi perang Khaybar sahabat nyembelih khimar. Nyembelih apa? Keledai wis dimasak. Kemudian disuguhno ya, dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad tanya, hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Ini saya ceritakan secara maknanya saja. Ya. Kemudian tanya, ini daging apaan? Dijawab sama sahabat, ini daging keledai. Maka Rasulullah nyuruh untuk dibuang dan dicuci tempat masaknya. Walaupun tadi sudah disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kucing kalau disembelih dengan bismillah ya Allahu akbar, ya dagingnya tetap najis menjadi bangkai. Paham maksudnya ini? Loh, kok ada nggak permisalan seperti itu? Lah, yang penting disampaikan ya. Ini untuk menambah wawasan saja. Namanya ilmu itu ya, kalau memang yang aneh-aneh itu memang kadang-kadang disampaikan sama ulama. Misal dalam madhab Syafi'i itu dijelaskan babi itu haram, ya kan? Seandainya kambing nikah sama babi, ya, kemudian keluar hewan setengah kambing setengah babi, maka tetap haram. Pertanyaannya ada apa tidak itu? Enggak ada. Tapi ulama itu sampai mikir sejauh itu. Ya, sampai mikir sejauh itu ya. Dan itulah namanya ilmu ya. Jadi kita perluas wawasan kita.
yaitu 12 macam-macam najis. Ini kita cukupkan apa kita lanjutkan ya? Cukupkan ya. Sebenarnya ini pembahasan ada yang lebih hangat ini. Ya. Nanti ini ada pembahasan. Itu kan 12 macam najis. Nanti ada pembahasan. Nah, sekarang ada zat yang ulama berbeda pendapat. Contoh misal air mani. Kan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang benar apa? Contoh lagi, di sini dijelaskan darah manusia. Ada sebagian mengatakan najis, ada sebagian mengatakan tidak. Pendapat yang benar apa? Contoh lagi di sini muntahan manusia. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang benar apa? Dan contoh lagi ini yang aplikatif, keputihan wanita. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang rojih yang mendekati kebenaran itu apa? Ini penting untuk dibahas. Apalagi masalah keputihan wanita, karena kebanyakan wanita pasti pernah keputihan atau bahkan keputihan setiap bulannya. Nah, itu hukumnya apa? Ya. Asal jenengan tahu ya, Bapak Ibu, kalau contoh tadi ya, wanita yang meninggalkan sholat karena tidak tahu bahwa setelah keputihan itu suci, ya kan? Yang dosa siapa? Yang dosa dia karena nggak belajar. Yang dosa siapa lagi? Yang dosa bapak ibunya karena nggak ngajarin. Yang dosa siapa lagi? Yang dosa suaminya karena nggak ngajarin. Jadi kalau wanita dosa karena kejahilannya, itu dosanya merembet kemana-mana. Suaminya ikutan dosa, orang tuanya ikutan dosa. Maka daripada itu ibu-ibu, untuk meringankan dosa orang tua, untuk meringankan dosa suaminya, harusnya belajar, khususnya tentang toharoh, khususnya tentang darah wanita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, karena memang terbatasnya waktu. Paling tidak apa yang kita sudah sampaikan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah jangan lewatkan nanti pembahasan di pertemuan berikutnya akan membahas tentang najis yang diperselisihkan dan juga bagaimana tata cara mensucikan najis, karena beda kondisi, beda keadaan, beda macam, itu berbeda cara mensucikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, tutur, kesopanan saya yang mengganggu jenengan, itu kekurangan saya pribadi dan bisikan syaitan ya, lebihnya dari taufik dan hidayah Allah. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah sehingga kita terus berada di atas kebenaran, diberikan husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.